Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit pengalaman saya dalam merawat burung kecoa. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengkerodongan ciblek. Jadi ada teman-teman, salah satu teman Kicomania yang berkomentar di vlog saya, haruskah ciblek itu dikerodong bro, kan gitu. Jadi pengkerodongan itu bisa dilakukan, bisa tidak, gitu ya teman-teman. Kalau misalnya burung kita itu sudah jinak ya, sudah mengenali kita, sudah intinya itu sudah enak lah gitu kan. Tangan kita masuk ke kandang udah dia nggak gerabak, malah mau bunyi ya kan. Kita gebrakin kandangnya juga dia diem aja, malah mau bunyi lah, itu bisa dilakukan pengkerodongan. Nah, itu teman-teman ya. Kenapa dikerodong ketika sudah jinak seperti itu? Yaitu supaya meningkatkan mentalnya kembali ya. Emosinya itu kalau dikerodong terus kita dipancing di luar, tapi gini syaratnya harus jinak ya teman-teman. Harus jinak. Nah itu baru kita kerodong dengan rutin. Nah gitu. Jadi dibukanya itu kalau pas embun atau pas jemur saja, atau pas kita ngasihkan EF. Nah itu pengkerodongan untuk burung yang sudah jinak. Nah gitu teman. Jadi teman-teman harus memahami dulu cibleknya. Nah, jadi jangan asal kerodong terus semaunya sendiri ya kan. Nah itu harus dipahami dulu. Nah pengkerodongan itu juga dilakukan ketika kita beli umbiokan. Nah, baru beli umbiokan itu full kerodong selama seminggu. Nah, kita buka hanya dikasih EF. Nah, setelah itu udah langsung gantung lagi dengan full kerodong. Nah itu dalam proses mengepurkan. Nah itu harus full kerodong. Setelah itu ketika sudah makan pur, udah pur total, nah baru diablak gitu ya. Kalau menurut saya, sepengalaman saya, untuk burung ciblek ya, untuk burung ciblek yang belinya di umbiokan itu full buka ya, pagi siang malam dibuka saja, nggak masalah ya, pagi siang malam dibuka saja. Apalagi kalau dia pemakan pur racikan saya, nah itu buka aja nggak apa-apa. Jadi yang burung biras ya kan, burungnya belum gacor, buka saja nggak masalah. Nah, nanti lama-lama dia itu akan mengenali lingkungannya, mengenali misalnya ini digantung di depan teras ya kan. Nah, dia nanti akan terbiasa. Orang mundar mandir gitu dia diem aja, jadi nggak gerabak ya. Emang awalnya sih udah kayak jatempur ya. Saya kira nih teman-teman pasti banyak ya beli umbiokan ya kan, terus ketika digantung atau deket dengan kita pegang kandangnya ya kan, pasti kayak jatempur ciu 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 ya. Itu udah udah ya emang bawain seperti itu. Kenapa? Karena di hutan itu dia bebas ya kan, terus kita kasih kandang ya, kandangnya kecil lagi kan gitu ya. Emang sih kalau untuk penjinakan gunakan kandang yang kecil ya, biar dia itu cepat adaptasi ya. Ketika kandang kecil itu dia kan otomatis ruang geraknya itu kan terbatas ya. Tapi usahakan gini teman-teman, usahakan ciblek yang kita pelihara di kandang kecil itu tidak nyucuk gitu ya, jadi paruhnya nggak keluar. Yang penting gini, plep gitu ya. Seperti itu ciblek yang punya saya itu, dia itu kalau terbang meskipun kiras kan begitu. Jadi ekornya diangkat, tapi paruhnya itu nggak nembus ke kandang gitu, itu aman. Jadi paruhnya itu nggak rusak. Kalau masih begitu, nyucuk begitu ya, sering mandiin semprot aja, semprot basah kuyup ya kan, sampai lepek, sampai dia itu nggak bisa gerak gitu ya. Tapi gini cara nyemprotnya itu, semprot basah biarkan dulu,
terus dia kayak bergerak-gerak gitu, apa namanya, kayak bersihin bulunya, habis itu semprot lagi gitu kan, terus biarkan lagi, semprot lagi sampai dia itu benar-benar lepek, nggak gerak. Nah baru setelah gitu itu baru ditaruh di lantai. Nah, itu pengkerodongan. Nah, pengkerodongan itu kalau burung liar nggak perlu ya, itu ya teman-teman. Kalau udah jinak, nah barulah kita melakukan pengkerodongan. Jadi teman-teman, pengkerodongan itu hanya untuk burung yang sudah jinak. Nah, yang kedua, pengkerodongan itu kalau suhunya itu sangat dingin, nah itu perlu kita kerodong. Nah sebaiknya burung yang kita miliki itu jangan taruh di luar ya. Jangan taruh di luar rumah, masukkanlah di dalam rumah. Nah itu bisa dikerodong, bisa tidak. Kan kalau di dalam rumah itu kan suasananya kan hangat gitu kan. Meskipun musim penghujan, kalau di dalam rumah itu hangat. Nah itu ya. Jadi teman-teman juga harus tahu dulu nih kondisinya bagaimana. Jadi kalau burung giras sering kita kerodong, ya udah tambah giras itu ya teman-teman. Kalau belinya di Om Yokan masih giras, ya gantung aja di depan di ruang tamu gitu ya, atau di dekat TV tempat kita biasanya sering ngobrol, sering kumpul keluarga, terus kumpul anak-anak. Biasanya anak-anak kan main berisik ya. Nah, dengan berisiknya anak-anak atau kita ngobrol, dia itu emosinya itu akan naik. Jadi dia itu kalau sudah terbentuk itu dia akan ikut bunyi. Di bawahnya orang rame, dia nambahin rame ya kan. Tapi kadang kita di bawahnya pusing gitu. Kalau udah seperti itu, kadang kita lagi ngobrol ya kan, dia ikutan bunyi ya. Nah, seperti ini nih, dia ikutan bunyi gitu. Kita ngobrol, dia ikutan bunyi, nembak-nembak gitu kan. Bahkan suaranya lebih kencengan dia daripada yang ngobrol di bawah ya. Itu sekilas tentang bagaimana sih seharusnya pengkerodongan itu seperti itu. Jadi gitu teman-teman ya, apabila kurang jelas ya kan, mungkin ketambahan sono sini ya, biar sekalian teman-teman tahu gitu, terutama yang membiokan itu ya, itu perlu dikodong atau enggak ya, seperti itu jawabannya ya. Jadi oke teman-teman, demikian, semoga ini bisa membantu teman-teman. Apabila yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.